muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li. Fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah jamaah sekalian, di pagi hari ini Allah takdirkan kita untuk bisa bertemu dengan Ustadz Ulung yang Masya Allah terenggalek dikasih tafsir terseno ninggalno perkoro elek. Masya Allah, tulung agung, nulung ingkang moho agung. Jadi kalau panjenengan ngamal damel Gusti Allah pasti ditolong. Kula sukani PR setunggal damel ulung niki. Ayo Kediri, ayo Kediri, ayo Kediri. Kaya dia. Coba Kediri. Belum nemu, Ustaz. Tadi mau perjalanan ke situ sambil nyari itu gak ketemu. Sentimen. Kediri gak disebut sama dia. Alhamdulillah jamaah sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami hormati, kami muliakan. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan. Dan orang-orang yang pandai bersyukur dikatakan oleh para ulama ketika menjelaskan pada surah Ibrahim, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir itu menafsirkan ayat la in syakartum la azidannakum. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, orang yang mensyukuri nikmat Allah, maka tapi kebanyakan dari wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang pertama, Allah bersumpah dengan waktu. Mangke panjenengan wangsul, panjenengan bika ten Google. Tahu Google nggih? Trenggalek tahu Google. Saya bukakan Google ya. Nanti khawatir panjenengan ndak tahu. Tahu. Diamuk saya nanti. Nah, mangke wangsul panjenengan bika ten Google. Di dalam ilmu tafsir, ketika Allah bersumpah dengan sesuatu seperti wal asri, demi masa, demi waktu, demi waktu asar. Artinya macam-macam. Bisa jadi masa itu apa? Begini, masa itu balita, remaja, dewasa, tua. Itu masa dari masing-masing kehidupan kita. Itu salah satu makna dari wal asri. Makna yang kedua, waktu secara umum. Waktu secara umum. Wes pokok mulai lahir sampai mati. Atau makna yang ketiga, demi waktu sholat asar. Wal asri. Ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, maka yang Allah gunakan untuk bersumpah pasti sesuatu yang memiliki kemuliaan. Itu namanya qaidah dalam ilmu tafsir. Misal contoh yang lain, wal laili wal fajri wad
wadduha. Dan ketika Allah bersumpah dengan apapun di dalam Al-Quran, maka panjenengan masukkan ke sini apa yang Allah gunakan untuk bersumpah pasti spesial, pasti utama, pasti istimewa, pasti memiliki rahasia yang luar biasa, dan pasti perkara yang Allah gunakan untuk bersumpah memiliki keagungan yang sangat luar biasa. Maka ketika Allah bersumpah dengan wal asri, berarti waktu adalah sesuatu yang paling utama yang Allah berikan kepada manusia. Maka panjenengan buka lagi nanti tafsir surah Al-Asr Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir mengatakan al-waqtu ra'su malil insan. Waktu adalah modal terbesarnya manusia. Apa, Bu? Modal. Kalau orang kerja, punya uang, punya toko, punya kecerdasan, tapi orangnya tidak punya waktu, gak iso lapo-lapo. Maka waktu ini, kata Imam Ibnu Katsir, adalah modal terbesarnya manusia. Ketika manusia telah kehilangan waktu, maka dia tidak mampu melakukan apapun. Panjenengan cek. Ayo, Bu, perhatikan nggih. Rasulullah bersabda, dawuh kados ngoten niki. Ni'matani, ada dua kenikmatan. Maghbunun fihima katsirun minan nas. Yang dua nikmat ini menjadikan banyak manusia itu lalai. Lalai itu apa? Sembrono, sakkarepe dhewe, gak gelem diatur urusane sak penak-penake weteng lan ngisore wetenge. Masya Allah, sakkarepe dhewe. Ketika ada orang semacam itu, maka orang itu biasanya tertipu dengan dua perkara. Orang yang hidupnya tidak mau diatur. Sak karepku, urip-uripku, duit-duitku, awak-awakku, ngerokok sing tak gawe tuku rokok ya. Duitku wis urusane sak karepe dhewe. Ndak mau diatur oleh Islam, ndak mau diatur dengan norma keadilan, tidak mau diatur dengan norma kemasyarakatan, uripe sak karepe dhewe. Ngono iku wonge ya teko. Mana sing uripe sak karepe dhewe angkat tangan. Kelihatan kok dari warna jilbabnya kelihatan. Nah, itu yang belakang itu kayaknya itu. Bu. Bu. Ya, Mang. Itu punya ustadz sebelah. Sudah. Maka orang yang hidupnya semaunya sendiri, gak gelem diatur, sak penake awake. Biasanya orang itu tertipu dengan dua perkara. Tertipu dengan dua kenikmatan ini. Nomor satu, as-sihhatu. Awake seger waras. Biasanya orang lek awake seger waras males olahraga. Mangane sak penake gak diatur. Kemudian tidurnya juga bisa jadi kurang. Kerjone kenemenan gara-gara merasa masih sehat. Mangan sate. Berapa tusuk dan? Makan sate antum kuat berapa? 10 lemah. Makan sate kuat berapa? 30. Mubazir. Tuso. Nah, sudah. Maka orang itu ketika sehat, biasanya dia tertipu dengan kesehatannya. Awak esek penak, mangan, ngombe, istirahat, gak diatur. Tapi nanti setelah kesehatannya hilang, baru yang tersisa apa? Getun, bayo, biyen tangi turu langsung ngadeg ya kuat. Saiki tangi turu nyekeli tembok. Gak kuat melaku harus cekelan tembok. Tapi tidak apa-apa. Nah, maka itu yang pertama, nikmat yang menjadikan orang itu lalai. Sakarepe dhewe, karena merasa dirinya masih sehat. Yang kedua, apa yang menjadikan manusia itu lalai? Al-faragh. Fa, ro, alif, ghain. Faragh. Faragh itu artinya waktu luang. Waktune akeh. Karena waktunya banyak, maka dia sia-siakan mancing.
Maka panjenengan tahu kan, orang mancing itu Bu, tidak akan pernah bisa maju. Gak mungkin maju. Maju kecemplung. Maju kecemplung Ustaz. Nah, itu maksud saya. Jadi ini misalkan kolam ini kan, dia mancing gini. Sakit maju. Nah, dia ketika waktunya luang, duduk di pos ronda, main kartu, gaple. Ketika waktu luang, isine digawe turu, main game PUBG. Loh, astagfirullah, Ustaz digoblok-goblok. Oh, Roblox. Saya kira goblok, astagfirullah. Sudah? Akhirnya waktunya habis, terbuang. Ketika nanti dia kehabisan waktu, dalam artian dia meninggal dunia, dia getun minta dikembalikan ke dunia. Minta dikembalikan ke dunia. Nah sekarang lihat. Dulu, waktu sehat, dia korbankan kesehatannya untuk kerja. Istirahat. Mangane irit banget. Antara hemat atau medit. Ya, makannya irit. Tidak mau minum vitamin. Karena eman duwie. Setelah uangnya ngumpul, ternyata kesehatannya hilang. Awake loro kabeh, penyakite metu kabeh. Uang yang sebelumnya dia cari dengan mengorbankan kesehatannya, sekarang uang itu rela dia keluarkan, sing penting sehat kumbali. Enten boten? Zaman sehat, kerjone ratau mandek. Zaman sehat, ratau mulih. Zaman sehat, awan gawe bengi gawe awan, sirah didekek, sekil dadi sirah. Setelah uangnya ngumpul, soge, ternyata awake mulai loro, mulai penyakitnya keluar ini itu segala macam. Dia rela mengeluarkan uang tadi untuk mengembalikan kesehatannya. Sip, Bu. Sekarang perhatikan. Manusia itu di antara dua. Ada yang badannya sehat walafiat, tapi tidak punya waktu. Awake sehat, kepingin teko nang pengajian, kepingin hadir ke majelis taklim, kepingin hadir ke majelis zikir, dalam keadaan badannya sehat, tapi tidak punya waktu karena kesibukan. Tidak bisa datang ke pengajian karena tidak punya waktu. Sebaliknya, ada orang waktunya luang, wes waktune ombo, jebar, penak, renek garapan, nganggur. Kepingin datang ke majelis taklim, waktu punya. Tapi ternyata awake loro. Maka sekarang ketika manusia diberikan keduanya oleh Allah, awake sehat, waktu yo enek, manfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali. Maka itulah Imam Ibnu Katsir mengatakan waktu adalah modal terbesarnya manusia. Kenapa begitu? Panjenengan tahu hadisnya. Idza mata ibnu Adam. Kalau manusia itu meninggal dunia, Bu, enten orang meninggal dunia iso adus dewe? Enten boten? Orang meninggal dunia salin dewe? Wes kelambiku tak cepote, genti mori. Enten? Boten. Ada orang meninggal dunia bisa berangkat ke kuburan sendiri? Tidak ada. Ada orang meninggal dunia iso ngorok awake dewe? Tidak ada. Maka itulah Nabi Muhammad mengatakan, idza mata ibnu Adam. Saya, Ustadz Dedi Mahendra, Ustadz, saya kok lupa nama antum. Ustadz Ulung. Masya Allah. Yang bahasannya awake Ustadz Ulung gitu. Masya Allah ya. Boleh. Inilah contoh. Belum sukses sudah sombong ya begini. Ini sombongnya kecepatan ini. Nanti dulu, sabar dulu. Sudah? Saya, Ustadz Dedi, Ustadz Ulung, panjenengan sedoyo, semua satu persatu bakal mati. Nggih napa nggih? Angkat tangan sing krasa gak bakal mati, angkat tangan. Angkat tangan sing krasa gak bakal mati. Angkat tangan sing krasa matine wis cidek. Serius? Hati-hati loh Bu, diaminkan orang sakit dong loh ini. Mudah-mudahan panjang umur Bu, amin.
Sudah? Maka masing-masing kita ini pasti mati. Raene uang sing gak bakal mati. Semuanya pasti mati. Sekarang begini. Nabi Muhammad mengingatkan. Idza mata ibnu Adam. Kalau kelak saya dan panjenengan semua meninggal dunia, mati. Apa yang terjadi? In qata'a anhu amaluhu. Semua amal kebaikannya terputus. Wes raiso. Kalau meninggal, semua amal kebaikan kita apa? Terputus. Orang meninggal tidak bisa sholat. Orang meninggal tidak bisa tobat. Orang meninggal tidak bisa istighfar. Orang meninggal tidak bisa membaca Al-Quran. Orang yang meninggal tidak bisa bersedekah. Maka Nabi Muhammad mengingatkan, idza mata ibnu Adam in qata'a anhu amaluh. Kalau kita semuanya meninggal, wis mandek raiso ngamal. Ayo. Diangen-angen. Siap ge? Bapak-bapak siap ge, Pak? Diangen-angen. Diangen-angen itu bahasanya apa? Dibayang nih. Panjenengan bayangkan. Misalkan ada orang meninggal dunia, meninggal. Dimasukkan ke alam kubur, alam barzah. Maka saat itu, Bu, itulah awal kehidupan dia untuk yang selama-lamanya gak iso balik nang donya dan tidak ada mati setelah itu. Jadi kematian itu adalah awal dari kehidupan yang hakiki. Kalau orang sudah meninggal, wes mati, cerep mati. Baru apa-apa yang dia lupa sebelumnya, saiki eling kabeh. Dalam keadaan dia tidak bisa mengulang untuk balik nang donya, memperbaiki apa yang sebelumnya dia salah, memperbaiki dan mengamalkan sesuatu yang sebelumnya dia tidak amalkan. Wes raiso balik. Maka lihat. Imam Hasan Al-Basri jalan sama murid-muridnya. Tung. Pas jalan tadi, ngelewati kuburan. Maka kata Imam Hasan Basri, qifu makanakum. Murid-murid, mandeko kabeh. Berhenti di depan kuburan. Kemudian Imam Hasan Basri tanya, murid-murid, orang yang telah masuk ke alam kubur ini, yang sekarang kita lihat, bisa keluar atau tidak? Muridnya jawab apa? Tidak bisa. Wis kadung, mati. Ceritanya begini. Lau kharaju min kuburihim famadza sayaf'alun. Kalau mereka ini yang sekarang masuk di alam kubur itu oleh Allah diberi kesempatan untuk kembali ke dunia, Imam Hasan Basri tanya, kira-kira apa yang akan mereka lakukan kalau mereka bisa kembali ke dunia? Dalam keadaan mereka tidak bisa kembali, maka Imam Hasan Basri mendapat jawaban dari murid-muridnya. Apa jawabannya? Wahai Imam, kalaulah mereka bisa keluar dari alam kubur mereka kembali ke dunia kita sekarang ini, dan mereka bisa hidup lagi, maka mereka akan tobat. Mereka akan tobat. Mereka akan sholat. Mereka akan membaca Al-Quran. Mereka akan berpuasa. Mereka akan bersodakoh. Dan disebutkan semua amal-amal kebaikan yang akan dilakukan oleh orang yang sudah meninggal tadi. Terus Imam Hasan Basri tanya, yowis, kalau memang mereka itu kembali, mereka kepingin sholat, tobat, poso, ngaji, sodakoh. Sekarang di alam kubur itu
Bisa ndak mereka melakukan semua itu? Kata murid-muridnya, nggih mboten saged. Karena mereka sudah meninggal dunia. Panjenengan dengarkan, panjenengan tulis. Kata Imam Hasan Al-Basri, kalaulah penghuni kubur itu menginginkan ketika mereka kembali ke dunia untuk sholat, ngaji, puasa, tobat, sodako, sholat, ngaji, puasa, tobat, sodako, dalam keadaan mereka kepingin tapi mereka tidak mampu, dengerin, kata Imam Hasan Al-Basri, maka semua itu adalah tugas kalian mumpung kalian masih bisa melakukannya. Mumpung masih bisa melakukan. Nah, maka jamaah sekalian, orang-orang yang di kuburan itu sekarang nangis, merengek, minta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Mereka kepingin tobat, mereka kepingin sholat, mereka kepingin sodakoh, tapi mereka tidak lagi punya kesempatan. Maka semua yang diinginkan lakukan. Dan sholat. Sholatnya di istiqomai. Mumpung masih hidup, Qur'annya dibaca. Mumpung masih hidup, punya kesempatan, akeh-akeo poso. Mumpung masih hidup, Allah beri kesempatan, ayo cepet-cepet tobat. Mumpung masih hidup, masih Allah beri kesempatan, ayo yang punya rezeki lebih dan disedekahkan. Karena apa? Kalau sudah wafat, semuanya terputus dan hanya menjadi penyesalan. Nah, maka dengan itu, Imam Ibnu Katsir mengatakan, waktu ini jamaah adalah modal terbesarnya manusia. Selama manusia masih punya waktu, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Entah yang diridhoi oleh Allah atau yang dimurkai oleh Allah. Maka Bu, kalau kita kepingin uripe manfaat, maka lakukanlah perkara-perkara yang baik mumpung kita masih hidup di alam dunia. Sip. Allah melanjutkan, wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Semuanya manusia ini bakal rugi. Bakal rugi. Nah, sekarang cek. Ayo bismillah. Kalau ruginya rugi akhirat, belas gak kepikiran. Angkat tangan yang nangis gara-gara ketinggalan sholat tahajud karena keturun. Angkat tangan. Yang nangis keturun gak iso sholat tahajud. Angkat tangan. Angkat tangan. Wah. Ditanya, kenapa nangis? Bojomu rabi mana ta? Orang mbak mambengi keturun raiso sholat. Padahal ketinggalan sholat tahajud luwe pantes ditangisi tinimbang rugi dodolan mobil. Sekarang begini, kalau ruginya dunia, kepikiran. Ibu-ibu, beli jilbab. Nate tumbas jilbab. Nate tumbas jilbab napa? Boten. Cash nopo kredit? Ala pret. Cash nopo kredit? Alah, biasanya dicicil lek. Mbak jilbabe piro? 130. Cicil ping 12 yo. Masya Allah. Ini kegiatannya Ustadz Ulung ini. Panjenengan lek tumbas sesuatu mboten dicicil lah, mboten lego nggih ya? Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Boten pamer, sombong. Cek ketara wong sugih kabeh. Sudah, beli jilbab. Mereknya sama. Modelnya sama. Keluaran pabrik yang sama. Beli di waktu yang sama. Tapi panjenengan pamer, kilo mbak, aku itu ndek Shopee.
Mambengi pas enek promo 11. Apa promonya Shopee itu apa? Ini korban Shopee. Wah, diamuk saya nanti. Atau TikTok. Aku mbak, tuku mbak, bayo, murah pol. Ento sing umumnya 130 mbak. Aku entuk mek rego 100. Seweneng. Bunga. Ternyata temennya bilang apa? Piro? 100. Aku entuk mek rego 95. Masya Allah. Itu langsung kepikiran setahun. Padahal cuma kalah 5.000. Itulah rugi dunia. Tapi kepikiran. Hanya karena 5.000, kepikiran dia beli rego 100, koncone tuku rego 95, rugi cuma 5.000, kepikiran sak dawan-dawan. Tapi coba, temen panjenengan saged sholat duha sekawan rokaat. Enten boten? Gak ada rencang istiqomah sholat duha, gak ada. Saya tanya bukan Anda, teman-teman lah kok. Saya tidak punya teman, saya yang istiqomah sholat duha. Pamer. Masya Allah, hati-hati loh bu, hati-hati bu. Oh temennya yang sholat duha, panjenengan enggak? Semuanya, berapa rokaat? 2, kadang-kadang 4. Wes pahalanya entek kabeh. Dipamer nih wong sakur ini, enggak. Insya Allah, mudah-mudahan pahalanya oleh Allah dicatat. Amin. Sudah? Ada teman panjenengan sholat duha 4 rokaat. Lah kok pas temen itu sholat duha, panjenengan senam. Apa? Di Trenggalek senam yang lagi ngetren apa? Zumba, ada Zumba? Zumba. Ada? Mana yang ikut Zumba? Angkat tangan. Pengen lihat. Masya Allah mbak, lah kok panjenengan melok kabeh, duha melok, Zumba melok. Aerobik. Ikut juga. Body language. Oh, body language ini. Sudah. Wes. Ketika teman panjenengan sholat duha 4 rokaat. Lah kok panjenengan boten saged sholat duha 4 rokaat. Karena panjenengan jalan-jalan. Wisata kuliner. Pernah merasa getun? Merasa rugi? Merasa nyesel? Pernah? Nggak pernah. Karena ruginya rugi akhirat. Gak kepikiran. Padahal. Nanti di hari kiamat. Di dalam hadis yang sahih. Bu, dalam bu, keren. Coba antum panggil, coba dipanggil. Jangan dijawab bu, jangan jawab. Coba panggil bu. Bun. Masih dijawab, Ustaz. Gak kompak kok. Sudah lanjut. Ustadz jadi mau panggil bapak-bapak? Oh mboten, sudah trauma ya. Kita lanjutkan. Begini jamaah. Maka ketika nanti di hari kiamat. Dalam satu riwayat hadis, ada orang minta pulang ke dunia. Ya Allah, balekno aku nang donyo ya Allah. Dan aku rela kembali ke dunia sak nyu. Sak nopo? Sak nyu itu apa? Cuma kalau bahasanya orang Amerika, sedelat. Apa? Bahasa Inggrisnya itu sedilut. Bahasa apa? Inggris. Dia rela. Wes gak apa-apa ya Allah. Balik nang donya sebentar. Minta apa? Hanya ingin mengucapkan satu kalimat tasbih. Satu kalimat. Bu, kalimat tasbih ini apa? Kalimat tasbih ini apa? Subhanallah. Itu dia rela kembali ke dunia hanya untuk punya kesempatan, bukan rangkulan sama suami, bukan kangen-kangenan sama anak, bukan kemudian kepingin ngelihat tanaman di rumahnya, bukan. Mereka kembali ke dunia bukan untuk rekreasi bareng keluarga, bukan. Tapi mereka rela kembali ke dunia hanya untuk mengucapkan satu kalimat tasbih. Mengucapkan subhanallah. Mengucapkan apa? Kata para ulama, artinya 2. Ketika mereka rela kembali ke dunia, hanya untuk mengucapkan satu kalimat tasbih,
Itu kata para ulama artinya dua. Nomor satu, ternyata kalimat tasbih itu pahalanya sangat besar luar biasa. Maka mereka rela kembali ke dunia untuk mendapatkan pahala besar dengan mengucapkan satu kalimat tasbih. Karena maknanya pahala dari kalimat tasbih itu sangat besar. Makna yang kedua, katakan, wis anggepen, kalimat tasbih itu pahalanya cilik. Anggepen kalimat tasbih itu pahalanya kecil. Tapi kata para ulama apa? Walaupun pahalanya kecil, tetap sak cilik-cilik pahala kita butuhkan untuk keselamatan kita di akhirat. Maka dengan itu oleh Allah diingatkan, innal insana lafi khusrin, kabeh bakal rugi. Semua akan rugi. Getun, jaluk balik nang donyo, nyesel, memarahi diri sendiri. Getun. Kenapa? Karena mereka tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian oleh Allah diberikan pengecualian. Bu, oleh Allah diberi apa? Pengecualian. Siapa kelak orang yang tidak akan menyesal? Siapa kelak orang yang ketika wafat dia tidak ingin kembali ke dunia? Siapa kelak orang-orang yang tidak rugi ketika dia diberikan kesempatan hidup di dunia tapi dia tidak rugi? Allah sebutkan orangnya memiliki 4 sifat. Memiliki apa? 4 sifat. Nah, ayo perhatikan. Nomor 1, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu. Nomor 1, yang tidak akan rugi artine wonge mesti bati, akhirate soge, akhirate mulya, di akhirat dimuliakan oleh Allah, dinaungi oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Yang pas, Mas. Kiri, Mas. Satu. Aja suwi-suwi, Mas. Sudah. Share nanti ya. Kalau bagus upload, kalau jelek jangan diupload. Sudah. Orang yang akan Allah masukkan ke dalam surganya Allah. Siapa mereka? Nomor 1, illalladzina amanu. Orang yang beriman. Orang yang apa, Bu? Iman. Nun sewu lu, ge. Bu, nun sewu, ge. Saya boleh ngomong apa tidak ini? Sensitif. Angsal boten? Nanti saya dikeroyok. Angsal boten? Angsal boten, Pak? Iman itu lawannya adalah syirik. Tapi hati-hati, boten usah baper. Syirik itu adalah lawannya apa? Iman. Ibu-ibu kalau difoto tahu loh, langsung ini. Masya Allah, sadar kamera panjenengan. Mas, tolong difoto, Mas. Sudah terlanjur pose loh, Mas. Sudah. Nomor 1, illalladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Orang beriman tidak akan rugi. Orang beriman tidak akan rugi. Maka lihat, Rasulullah bersabda, ajaban li amril mu'min. Inna amrohu kullahu lahu khair. Walaysa dhalika illa li mu'min. Kata Nabi Muhammad apa? Wong iman ngono, urusannya mengagumkan. Urusannya apa, Bu? Mengagumkan. Mengagumkan itu bahasa Trenggalek apa ya? Nggumuni. Ngerti nggumuni, nggih? Orang beriman itu menjadikan orang lain merasa takjub, menjadikan orang lain merasa kok iso yo, kok hebat yo, kok keren yo. Itu orang beriman. Dilihat oleh orang lain ngapi-ngapii luar biasa. Begini, kata Nabi Muhammad, sungguh mengagumkan orang-orang yang beriman. Insya Allah panjenengan sedoyo niki tercatat menjadi orang yang iman. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya Rasul? Orang yang beriman panjenengan katakan adalah orang yang mengagumkan. Apa masalahnya? Nomor 1, kata Nabi Muhammad,
apabila orang beriman itu mendapatkan nikmat, mendapatkan apa? Nikmat. Dia pandai bersyukur. Itu ciri orang beriman. Maka kalau ada istri dikasih uang oleh suami, Dek, nyoh. Terus istrinya bilang gini, "Loh, kok?" Nah, suami ngomong, "Dek, nyoh." Istrinya bilang, "Loh, kok?" Mek. Berarti sama ya antara Malang, Kediri, Trenggalek. "Loh, Mas, kok mek?" Sakmene. Hati-hati. Bisa jadi panjenengan dianggap orang yang tidak bersyukur. Kalau tidak pandai bersyukur, belum bisa dikatakan orang yang imannya sempurna. Maka Nabi Muhammad mengatakan orang yang beriman itu, yang kelak akan Allah masukkan ke dalam surga, yang mereka tidak akan rugi, dan mereka ketika meninggalnya bahagia. Siapa mereka? Adalah orang yang ketika mendapatkan nikmat, orang itu pandai bersyukur. Bu, panjenengan syukur napa mboten? Syukur napa mboten? Sama suami seminggu dikasih 15 juta. Kurang. Oh, kakean? Lah standarnya Trenggalek berapa? Seminggu berapa? 5.000 cukup. 500.000 nggih. Dikasih 1 minggu 1 juta. Alhamdulillah. Dikasih 1 minggu 500.000. Alhamdulillah. Dikasih seminggu 1.000. Seminggu gak dikei blas. Ala tenane. Pret. Seminggu gak dikei blas. Pret. Nah, maka kalau kita pandai bersyukur, itulah ciri orang yang beriman. Sementara hati-hati. Perempuan oleh Nabi Muhammad itu dikatakan penghuni neraka yang jumlahnya paling. Loh, kok sudah tahu? Perempuan ini penghuni neraka yang jumlahnya paling. Yang jumlahnya paling. Apa sebabnya? Nah, Nabi Muhammad ditanya, "Ya Rasulullah, ma baluna aktsar ahlin nar?" Ya Rasul, panjenengan mengatakan kami ini perempuan adalah penghuni neraka yang jumlahnya paling banyak. Saya mau tanya, sebabnya apa? Sebabnya apa? Dengerin. Kanjeng Nabi dawuh, karena perempuan itu yakfurna. Kufur. Apa? Kufur. Kufur itu lawannya apa? Syukur. Berarti Nabi Muhammad menceritakan ini bukan ngelek-ngelek wong wedok. Bukan. Tapi supaya perempuan itu antisipasi. Coba Ustadz. Persamaan kata antisipasi. Ayo, pinter tenan pora iki. Malah gugup Ustaz saya. Malah gugup. Katanya Ustadz ulung. Ayo, apa antisipasi itu apa? Mencegah. Mempersiapkan diri. Ini Mempersiapkan diri. Gai. Nah, ya bener. Ini lo bagus. Napa Dan? Mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri supaya panjenengan hati-hati. Boten sembrono. Rasul mengatakan karena perempuan itu kufur. Maka ibu-ibu yang lain protes. Ya Rasul, kami ini beriman. Kok panjenengan bilang kami ini kufur? Rasul bilang apa? Kalian bukan kufur kepada Allah, tapi kufur kepada siapa? Kufur kepada siapa? Suami tas boleh kerja, gak dipijeti malah dipaitu. Mana orangnya? Mole campiro iki. Rausa mole menisan lah ya wis. Ini loh perempuan, kesian. Maka lihat suami-suami setelah nikah. Badannya panjenengan lihat bu. Itu para suami. Sebelah sana. Setelah menikah badannya lihat. Kuru-kuru. Kenapa kuru-kuru? Enggak. Ya wis sebaliknya. Ibu-ibu setelah nikah.
Ini tadi berkuasa. Sudah lanjut. Maka orang yang beriman itu kata Nabi Muhammad mengagumkan. Kenapa? Ketika dia mendapatkan nikmat, ciri orang yang beriman pandai bersyukur. Dan nikmat ketambahan syukur dadi pahala. Maka orang yang beriman tidak akan rugi. Karena setiap dia mendapatkan nikmat dari Allah, dia ngerti cara bersyukur. Sementara sebaliknya, ketika orang beriman itu mendapatkan musibah, mendapatkan sesuatu yang tidak dia inginkan, mendapatkan suatu bencana dan celaka, na'udzubillah, orang beriman pandai bersabar. Orang beriman pandai sabar tadi pahala. Maka orang yang beriman itu tidak pernah rugi. Entuk atine seneng pinter syukure, entuk dipaidu wong liya pinter sabare, Bu. Panjenengan kalau dipaidu sama orang, dibales nopo sabar? Hei, gebrok, welek, pese, ireng. Kira-kira panjenengan apain? Sabar apa dijambak? Sabar apa jambak? Ya pas pengajian sabar. Pas tenanan po. Kudu tak parut lambene. Masya Allah. Nah, sudah. Maka kalau masih seperti itu, rugi. Innal insana lafi khusrin. Maka panjenengan harus jadi orang beriman. Nah, iman tadi, Bu, nun sewu ge, lawannya apa? Syirik. Maka kalau kepingin tidak rugi, imannya diperbaiki, dan tinggalkan perbuatan-perbuatan yang di dalam syariat dihukumi dengan hukum syirik. Maka panjenengan boten usah alergi kalau Ustadz dan Dedi ini ceramah meninggalkan kesyirikan. Ustadz Ulung ceramah indahnya hidup dalam naungan poligami. Cocok dengan wajahnya. Ya? Kalau dan Dedi apa? Mewaspadai kesyirikan. Ustadz Ulung, indahnya hidup di bawah naungan. Bu, ini belum nikah loh, Bu. Kalau panjenengan punya anak perempuan yang unyu-unyu gitu, antum mau 1, 2, 3 atau 4? Pakai mic. Ayo kamera diarahkan ke sini. Nanti kita tunjukkan ke calon mertuanya. Di 1, 4. 4, Ustadz. Kawan deh, Masya Allah. Wes, Bu, gak usah dipek mantu. Rawan anak panjenengan diwayuh, gak usah dipek mantu. Pok jomblo sampai tuwek. Sudah, astagfirullahaladzim. Lanjut. Maka ketika panjenengan ingin menjadi orang yang iman, yang orang iman itu mati kapanpun ojo wedi. Ayo jujur. Saya, bapak-bapak, ibu-ibu, takut mati atau tidak? Alah tenang. Takut mati apa enggak? Ayo kalau enggak takut maju, kita doakan bareng-bareng mati sekarang. Ayo. Ayo yang enggak takut maju. Doa nih bareng-bareng. Ya Allah, wafatkan dia sekarang ya Allah. Amini wong sakgor lah makbul. Nah, kita takut mati. Padahal orang yang beriman, panjenengan mirengaken nggih. Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Imam Muslim bersabda, "Idza mata al-'abdul mu'min istaraha min dhiqid dunya ila fasihil akhirah." Kalau orang yang meninggal itu orang yang beriman, apa kata Allah Ta'ala? Apa kata Nabi Muhammad? Istirahat. Dari apa? Capeknya dunia, penatnya dunia, bisingnya dunia, sumpeknya dunia, kerja dunia. Maka orang beriman ketika di dunia capek, kalau dia wafat, waktunya istirahat. Tapi harus jadi orang yang beriman. Ciri orang beriman itu apa? Rasulullah bersabda, "Lan tadkhulul jannata hatta tu'minu." Tidak akan masuk surga sampai kalian itu beriman. Jadi syarat masuk surga apa, Bu? Iman. Walam tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak sempurna iman yang kalian miliki sampai
sesama kalian saling mencintai. Itulah hati-hati. Jadi mencintai sesama orang Islam itu konsekuensi keimanan. Ustaz tolong, konsekuensi itu apa? Mohon dijelaskan. Ayo. Jare pinter. Sekarang standar MUI. Baru juga. Ayo, apa? Konsekuensi itu apa? Konsekuensi. Ojo ingat sing tegas. Gugup Ustaz. Oh, konsekuensi itu gugup. Bukan. Apa lu? Yang harus siap diterima. Konsekuensi itu Konsekuensi. akibat besar. Ya. Akibat pertanggung Jawaban. jawaban. Jadi orang beriman itu bu, konsekuensinya apa? Saling mencintai. Gak ilah-ilahan. Apa NU? NU mesti gitu. Mesti rusuh NU. Nanti gantian sing NU ngelakni Muhammadiyah. Muhammadiyah medit. Mati ratau selamatan, ratau syukuran, ratau kenduren. Ilo-iloan terus. Maka itu belum sempurna imannya. Karena apabila mereka beriman, mereka akan saling mencintai. Nah, kula niki bu, mulai dalam kandungan sampun Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah sejak dalam kandungan. Pernah saya ngisi pengajian di Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Kemudian salah satu yang ngundang tadi tidak percaya kalau saya Muhammadiyah. Sementara yang ngundang masjid-masjid Muhammadiyah, mereka tidak terima. Ah, Muhammadiyah kok enggak Kamis, jenggote, towo, kopiai, putih. Siki Wahabi nyusup iki. Wahabi nyusup. Telepon mereka ke Muhammadiyah Malang. Tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kami dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kalimantan Selatan ingin bertanya. Banjarmasin ingin bertanya. Ada enggak kader Muhammadiyah Malang namanya Rifki Ja'far Tholib? Panjenengan tahu jawabannya? Enggak ada. Waduh. Wes Wahabi tenan ya. Asli Wahabi sudah. Dijawab apa? Enggak ada. Wah, kaget saya. Astagfirullah. Maka saya dimasukkan kantor, diinterogasi. Kami baru saja telepon ke Anda bukan kader Muhammadiyah. Waduh. Wes konangan lek kunyusup iki. Masya Allah. Sudah. Saya tanya, loh maaf, panjenengan teleponnya ke siapa? Ternyata yang ditelepon teman-teman Muhammadiyah Kota Malang. Sementara saya Muhammadiyah Kabupaten. Saya kasih nomornya Bapak Ketua PDM Kabupaten Malang. Zaman itu Pak Mursidi. Purek Unmu, Purek 2. Purek 2 Unmu. Sudah, telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak PDM Kabupaten Malang, enggak. Dengan Bapak Mursidi, enggak. Kami mau tanya, ada dari Malang ngaku-ngaku Muhammadiyah. Namanya Rifki Ja'far Tholib. Apa betul beliau kader Muhammadiyah? Jawabannya Pak Mursidi apa? Betul. Kaget ya. Beliau Muhammadiyah sejak dalam kandungan. Sampai ke Alhamdulillah selamat rasido konangan nih. Masya Allah. Nah, sudah. Maka dalam keadaan saya Muhammadiyah, saya dekat dengan teman-teman NU. Dekat banget. Bahkan saya punya banyak teman pengurus NU. Bahkan kemarin di Kediri. Kemarin hari Rabu malam Kemis. Rabu malam Kemis malam Jumat. Kemis malam Jumat. Kami ngisi bareng dengan MWC NU Kota Kediri, Kusap. Dengan Kusap biasa ngisi bareng, tidak jadi masalah. Cuma ada orang-orang sing gak terima bu, setan ini loh. Bilang apa? Sudah kelihatan belangnya. Semakin terungkap keasliannya. Ternyata dia ustadz yang penuh dengan syubhat. Astaghfirullahaladzim. Nah, maka yang seperti ini bu, belum beriman. Karena kalau mereka beriman, Nabi Muhammad mengatakan apa? Tidak dianggap beriman sampai kalian saling mencintai. Bu, cinta kalian kula mboten? Boten tak kaya. Boten tak. Kondur. Memang bahaya juga ya. Kalau dibilang cinta pulang sama suami. Cinta tidak dengan sesama mukmin. Dengan sesama muslim. Saya muslim loh bu. Cinta mboten kalian kula. Tidak. Masya Allah. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Nomor 1.
tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan tidak dianggap beriman sampai kalian saling mencintai. Dan terakhir, Rasul bilang apa? Ala adullukum. Amalan. Satu amalan yang apabila kalian amalkan, maka akan menumbuhkan cinta dan kasih sayang di antara kalian. Mau? Mau. Apa amalannya? Afshus salami bainikum. Menyebarkan salam dengan yang lain. Jadi kalau ketemu dulure, ucapkan apa, Bu? Assalamualaikum. Jangan ketemu wong. Leh, kita melemu ini, Pak. Cari diet. Lo kata tambah payo. Bokong kita Masya Allah. Diet apa? Cari nggak susu diet yang lewarang itu apa namanya? Apa, Bu, yang susu diudek, minumannya dikocok-kocok, yang satu paketnya mahal itu apa? Apa? Itu tadi. Yang depan-depan jawab itu loh. Yang depan-depan itu jawab. Apa, Bu? Punya duit buat beli Herbalife? Pakai iya. Masya Allah. Ora cukup, lewarang itu. Sudah, malah dinya opo? Cari susu diet. Maka ingat, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Siapa panggilannya? Aagim. Yang sempat diboikot sama ibu-ibu itu loh. Iya, yang boikot kan panjenengan juga kan? Dulu minta foto sama Hakim. Foto dong. Foto. Setelah diboikot, fotonya diobong. Dicak-icak. Musuh ibu-ibu. Kenapa, Bu, kok diboikot dulu? Astagfirullah. Halal apa haram? Loh, kalau halal kenapa panjenengan ngamuk? Astagfirullah. Dah, Hakim itu ngomong apa? 3. Senyum, salam, sapa. Pertama ketemu apa? Senyum. Jadi pasang wajah yang menyenangkan. Ojo medeni ketemu konco nih. Senyum. Setelah senyumnya dilempar, apa? Salam. Ucapkan assalamu alaikum. Setelah ucapan salam dijawab, langsung apa? Disapa. Mbak, Masya Allah, Mbak. Kok tambah ayu? Padahal welek. Kok tambah ayu, Mbak? Masya Allah. Padahal apa? Jelek. Tapi apa? Minimal menjadikan dia senang. Kalau kita sudah menyebarkan salam, maka imannya sempurna, maka pasti masuk ke dalam surga. Diawali dengan mengucapkan apa? Salam. Maka nomor 1, biar tidak rugi, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Maka kalau kepingin imannya sempurna, jauhi perbuatan syirik. Kalau kepingin imannya sempurna, saling mencintai sesama Muslim, saling menyayangi sesama orang-orang Islam. Yang kedua, illalladzina amanu wa amilus amal. Saya mau yang di belakang, Bu, ndangak, Bu, pending kluk kabeh. Bu, yang di belakang, amal soleh itu apa? Gampang. Amal soleh itu amal yang cocok. Apa, Bu? Cocok. Kanjeng Nabi nyuruh panjenengan jujur. Panjenengan jujur. Cocok boten? Cocok. Maka namanya amal soleh. Kanjeng Nabi melarang panjenengan bohong. Akhirnya panjenengan tidak pernah bohong. Cocok boten? Cocok. Maka namanya amal soleh. Panjeng Nabi memerintahkan Anda untuk memaafkan kesalahan orang lain. Ketika ada orang berbuat kesalahan, panjenengan maafkan. Cocok boten? Maka namanya amal soleh. Kanjeng Nabi memerintahkan panjenengan menyambung kepada orang-orang yang memutuskan panjenengan. Lah kok ada orang satru dengan panjenengan, panjenengan sambung silaturahim. Cocok boten? Cocok. Maka namanya amal soleh.
Tapi kalau tidak cocok, namanya bukan amal soleh. Contoh, kalau nimbang. Nimbang. Saya ini les kerungu timbangan eling bahlil terus, Masya Allah. Saya nyervis motor. Jadi saya punya motor Supra 125X. Iya, mahal itu, mahal. Nanti kalau ada yang mau, hubungi saya. Itu motor, deknya saya lepas. Mulai totok ngarep, selebor, sampai bokongi. Entek, mudo blejek. Kariwesi tok. Karena apa? Dipakai untuk ngerumput. Karena adik kami punya sapi, itu maka perlu rumput banyak. Maka motor itu dipreteli, ditaleni, burine geledekan. Sudah, totoknya dicepot semua. Setelah totok dilepas semua, setelah sekian tahun, sapi nentek. Peda motornya dibalik no semula. Totoknya mau dipasang. Ternyata totoknya wis rusak kabeh. Totok ngerti ya? Apa? Ulung, totok. Jelaskan. Totok, jelaskan. Ayo. Totoknya wis rusak kabeh. Kerangka. Lah kerangka lah. Wasine lung. Body. Body. Oke, keren. Baru ini pinter. Itu bodinya motor mau dipasang. Ternyata sudah rusak semua. Akhirnya saya masukkan ke bengkel resmi. Oh, mainnya resmi kita. Kita tidak main abal-abal. Saya masukkan ke bengkel resmi. 3 hari saya telepon. Yang punya namanya Ahmad. Mat, sepeda kuis mari apa durung? Durung Ustad. Waduh. Kok suwe, Mat? Sing sabar. Ustad kok gak sabar? Oh ya wis. Masya Allah. Ustad diceramahi ya baru itu. Sudah. Setelah seminggu, saya telepon lagi. Mat, apa Ustad? Sepeda kuis beres apa durung? Durung Ustad. Mat, kok garap apa kok delok tok, Mat? Loh ngene lho Ustad, tak jelasno. Ini sedang hari berebut nasional. Hari apa, Bu? Hari berebut nasional. Iki bengkelku lek gak percaya, Rinio. Iki sepeda motor berebut puluhan. Yang itu harus didahulukan. Masya Allah. Maka saya kalau eling timbangan, eling bensin itu kok Masya Allah ingat Kakanda Bahlil. Semoga Allah Ta'ala membimbing beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Itu Pak Bahlil di Indonesia ada 10 gitu, Bu. Wih, Indonesia jadi mercusuar dunia. Itu sayangi kok mesiji. 10. Wih, jagoan. Amerika kalah sama Indonesia. Amin. Gak ada sing amin belas sih. Anda sentimen sama Pak Bahlil. Injak-injak seperti itu. Terus kita membalas mereka. Apakah kita salah, Ustadz? Apakah kita bukan orang yang sabar? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tambah satu lagi, saya jawab dulu, siap dulu. Karena sekarang saya pelupa sekarang. Saya jawab dulu, nanti pertanyaan berikutnya ya. Baik. Ini bisa dijadikan status WA. Siapkan Video. Videonya keluarin, kalau HP-nya bagus, jelek, ya jangan di sini-sini. Mic-nya masing. Begini, Bu. Apabila panjenengan dibully. Nah, jangan nanti dulu, belum komando. Semangat sekali dulu. Gini, ini kan zaman bullying, ya. Bullying adalah keburukan yang serupa. Tapi itu bukan untuk jamaah majelis taklim. Kalau jamaah majelis taklim, nomor 2. Apa cara yang kedua? Jangan dibales di dunia, tapi tuntut nanti di akhirat. Di dunia tak jarno, rapopo. Tapi di akhirat, pahalamu tak pek. Boleh apa tidak? Boleh. Dalilnya apa? Cerita Nabi Muhammad tentang orang yang bangkrut. Gitu apa boten? Siapa orang yang bangkrut? Salate akeh, posone akeh, ngajine akeh, tapi ganggu wong iki, ganggu wong iku, nggoroi wong iki, ngapusi wong iku, ngakali zalim. Akhirnya pahalanya pada hari kiamat diambil. Nomor 2. Nomor 3. Ini Trenggalek lung. Ulum malah kale. Niklat. Oh ya, sudah. Saya kira sembunyi di situ. Nomor 3, ini Trenggalek ini, nomor 3. Tidak membalas di dunia dan tidak menuntut di akhirat. Oh, Trenggalek ini. Di dunia di ngapura, di akhirat diikhlaskan. Pertanyaannya, lah terus aku entuk opo? Ayo.
Di dunia ndak balas. Terus dapat apa? Kalau nomor 1 jelas, lego hatiku. Ditempeling. Dilok nih. Pesek, ireng. Lemu, congkring. Terus kan. Lego. Nomor 2, dapat pahala di akhirat. Karena kezoliman orang lain. Nomor 3, ndak balas dunia, ndak nuntut akhirat. Dapat apa? Ganjaran dari Allah langsung masuk surga. Ayatnya mengatakan, فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Orang yang memaafkan di dunia dan memperbaiki hubungannya tidak nuntut di akhirat, Allah yang jamin pahala untuk dia. Nah, maka Bu, bagaimana jawabannya pertanyaannya panjenengan? Tergantung keadaannya. Kalau memang dibiarkan lah kok ngelunjak. Ngelunjak itu apa? Dikei hati, ngerogoh, rempelo. Disuguhi kopi, ngepek bojoku. Loh. Nah ini. Kalau memang dia tidak ngerti diapii, dalam pepatah Arab dikatakan begini. In anta akramtal karima malaktahu wa in anta akramtal la'ima tamarrada. Kalau kamu berbuat baik sama orang yang baik, iso dipek wong iku. Kalau bahasa Jawanya, sirai dikekne. Kalau kita baik kepada orang yang baik. Tapi kalau kita baik kepada orang yang tidak tahu diri, ngelunjak. Ngelunjak itu apa? Ngelama. Ngelama itu apa? Kurang ajar, nggak tahu diri. Maka kalau keadaannya dibiarkan lah kok tambah nemen, bales. Tapi kalau orang itu dinasehati berubah, maka jangan dibalas. Anda punya 2 pilihan. Tuntut di akhirat saja, atau maafkan sekalian, pahala Anda dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balas, nuntut akhirat, gak balas, gak nuntut akhirat. Panjenengan yang mana? Ya ndak bisa wong panjenengan pelakunya kok. Lah ya apa? Lah wong panjenengan pelakunya kok sok-sok mau milih. Oh, nomor 2 saja. Lu Anda yang melakukan kok. Iya, sudah. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol Ustaz. Monggo, pertanyaan yang kedua. Mungkin laki-laki Mas Ulung nggih, coba pojokan Mbak belakang. Sekalian yang ketiga nggih tadi. Yang ketiga tadi Mbak yang tengah-tengah, yang pakai topi itu. Oh, apa? Tim Aloha ada yang tanya juga. Oh, bukan. Sebentar, gantian nggih Bu nggih. Ini yang tanya dapat hadiah haji tahun depan tanpa antri. Yang tanya, saya kasih hadiah haji tahun depan tanpa antri. Syaratnya cuma 1, bayar dewe. Nanti kalau syaratnya terpenuhi, bareng saya. Mas Ulung, mic-nya belakang. Itu. Mana yang tanya? Oh, alah. Kamu Jarto, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mujiarto, terima kasih atas waktunya. Terkait dengan yang disampaikan tadi watawasobil haq ya, kita saling mengingatkan di dalam kebenaran. Ini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad itu, yang mana seorang laki-laki itu tergantung dari agama temannya itu kan. Artinya kita itu harus memilih teman, di mana teman kita itu harus yang dari kalangan orang-orang yang mungkin agamanya baik kan gitu. Nah terus kemudian oleh Imam Bukhari juga dilengkapi dengan seperti hanya kita berteman dengan orang penjual minyak wangi maka kita akan ikut wangi. Sampai kemudian Imam Nawawi menjelaskan detail terkait dengan itu. Nah kemudian kalau kita menelisik dari percakapan Nabi Isa dan Nabi Yahya itu, ketika mereka berdebat, Nabi Yahya mengatakan yang namanya orang soleh itu dinilai dari teman-temannya yang soleh, karena dia akan ikut itu. Tapi konsepnya Nabi Isa itu, dimanapun yang namanya Nabi, yang namanya Da'i, itu adalah temannya orang-orang yang tidak soleh, untuk mengajak mereka pada hal yang soleh. Nah kemudian di dalam konsep buat tawasobil haq ini kita itu akan lebih nyaman dengan yang mana? Ketika berteman dengan orang-orang soleh itu sudah pasti buat tawasobil haknya ini kan kita akan berkurang karena sudah soleh semua kan.
Nah, sedangkan dengan kita berteman dengan yang tidak soleh, atau mungkin bahkan non-Islam, yang untuk mengajak kepada keislaman itu yang mungkin menjadi visi dan misi dari watawasobil haq, watawasobil sabr itu. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita mengerti dari apa yang disampaikan oleh ulama-ulama tersebut. Terima kasih. Baik, jazakumullah khair wa barakallahu fiik. Ini nampaknya yang tanya Ustadz ini, medeni. Mulai Ahmad, Bukhari, Nabi Yahya, Nabi Isa, Masya Allah. Bahkan yang Nabi Yahya sama Nabi Isa itu, saya baru dapat ilmunya sekarang. Jazakumullah khair. Begini, pertanyaannya begini ibu-ibu. Mengenai watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Artinya kan kekancan. Kalau kita kekancan tadi berteman, baru bisa saling menasehati. Nah, tapi kemudian ada hadis yang mengatakan seseorang itu dilihat siapa temannya. Karena agamanya tergantung agamanya siapa? Temannya. Dalam hadis yang lain dikatakan kalau berteman sama orang baik seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Keduman wangi nih. Kalau berteman sama orang yang jahat seperti peniup pandai besi, kecipratan genine, kan begitu. Nah, sekarang bagaimana lek koncone apik kabeh? Menasehatinya kurang karena wis apik kabeh. Tapi lek koncone wong elek kabeh, nanti agama kita dianggap jelek. Nah, maka setiap hadis Nabi itu ada konteksnya masing-masing. Contoh begini. Contoh. Ada hadis yang mengatakan apa? Hendaknya kalian jujur. Karena kejujuran membawa pada kebaikan. Kebaikan mengantarkan pada surga. Jangan sampai bohong. Karena bohong itu mengantarkan pada keburukan. Dan keburukan mengantarkan pada neraka. Itu ada konteksnya. Seorang sahabat konangan ngapusi. Di depan Nabi. Di depan Nabi, konangan ngapusi oleh Nabi Muhammad, tidak diprotes saat itu juga. Ini konteks. Tapi Nabi Muhammad ngelihat situasi sampai tenang, baru dikandani. Ceritanya begini, Bu, saya singkat, ceritanya begini. Ada seorang laki-laki di zaman sahabat, namanya Khawat. Khawat ini, konangan sama Nabi, duduk bareng perempuan. Duduk bareng wong wedok-wedok, ngobrol. Terus Nabi keluar, loh, kok sahabatku duduk bareng wong wedok? Ditanya, Khawat, kok kumpul perempuan? Apa katanya dia? Nabi, boten. Jangan salah paham Nabi. Saya tidak kumpul perempuan. Untoku hilang. Apa katanya? Untoku hilang. Bohong dia. Nabi Muhammad tahu dia bohong. Tapi Nabi Muhammad tidak langsung dimarahi. Neraka. Neraka ini, neraka. Tidak. Nabi Muhammad bilang apa? Khawat, untoiku regone larang, golek ono. Eman-eman lek ilang. Sudah. Ini Khawat pura-pura golek unto, kisinan. Karena konangan, bohong. Sudah. Ketika jalan ke Madinah, Rasulullah ketemu Khawat. Khawat, untomu wis ketemu apa durung? Getun Khawat. Ya Allah. Ngapusi sepisan dadi pindo. Belum ketemu ya Nabi. Rasulullah bilang, golek ono. Sampai Madinah, ketemu lagi. Ditanya sama Nabi, Khawat, untaya apa? Aduh. 1 jadi 2 jadi 3. Belum ketemu Nabi. Cari. Sudah. Sampai mulai hari itu, Khawat, kalau sholat, budale paling telat, mulia paling cepat. Karena bohong tadi. Efeknya lihat. Budal sholat paling telat, mulia paling cepat. Kuatir apa? Ditakoni sama Nabi, untomu piye? Nanti bohong lagi. Suatu hari, Khawat sholat duha. Kis kanjeng Nabi raina iki. Sholat duha dia. Enak sholat. Pas rokok, keroson dek mburi enek uang. Waduh. Dilirik didik. Aduh kanjeng Nabi. Apa yang terjadi? Fayutawilu sholat tahu. Sholatnya didawak nih. Karena khawatir kalau sholatnya selesai ditakoni apa? Unto. Tapi dia mikir, lu mau sore sholat duha, tembus adzan beduk. Kan yora pantes. Akhirnya mau tidak mau, berhenti sholatnya pas noleh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung Nabi tanya, Khawat, unto ya apa unto? Aduh. Baru ngaku dia. Ya Rasul, saya bohong. Dan saya ngaku kemarin saya berbohong. Dan saya tidak kuat bohong terus. Maka ya Rasul, unta saya tidak hilang. Waktu itu saya malu.
kisinan konangan panjenengan lungguh bareng wong wadon. Lungguh bareng wong wedok. Rasulullah bilang apa? Langsung berubah, Pak. Langsung didoakan. Tidak diamuk. Ada ngapusi. Kanjeng Nabi dihapusi rang genap plus. Neraka sampai tidak ada. Karena orang ini ngaku ditungak nih 3 kali. Rahimakallah, rahimakallah, rahimakallahu ya khawat. Semoga Allah merahmatimu, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah merahmatimu. Langsung dirubah. Bapakmu piye kabari? Supaya apa? Ini orang tidak salah tingkah. Setelah selesai keadaan normal, 10 hari kemudian, baru Kanjeng Nabi ngomong, kalau ikan di air asin, tetap dia tidak ketularan asin. Oh ada Ustaz ikan asin. Oh itu ditandani. Bukan aslinya asin ya. Maka kalau panjenengan merasa aku tidak akan terpengaruh, nyemplung ke tempatnya orang. Niatan dakwah. Tapi kalau kita masih khawatir ketularan, ojo golek molo. Maka cari teman-teman yang baik supaya apa? Kebaikan kita tidak luntur. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin 2 pertanyaan lagi Mas Lung ya. Mungkin 2 ya. Yang perempuan dulu tadi, Mbak, monggo. Ini dulu Bu nggih. Mungkin panjenengan terakhir. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Shirley Ustadz. Yang mau saya tanyakan, jika saat ini saya kan sedang memproses rijah Ustadz. Rijah. Ada sholat atau amalan-amalan wajib di masa lalu yang mungkin belum sempat saya kodok. Bagaimana cara untuk menggantinya Ustadz? Dan apakah ada contoh di zaman Nabi dahulu? Sekian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab dulu ya. Terima kasih ukhti yang semoga oleh Allah diberikan istiqomah, senantiasa taat dalam kebaikan, senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah. Pertanyaannya, kalau zaman dulu sebelum hijrah, sebelum tobat, sebelum kenal pengajian, ada amalan wajib yang sempat ditinggal. Maka apakah perlu mengqadha? Atau kalau tidak mampu mengqadhanya, apa yang harus dilakukan? Nah ini ada amalannya harus diperinci. Kalau puasa, wajib diqadha. Karena ada dalil membayar hutang puasa. Selama Anda tidak puasa, dihitung pirang tahun. Maka dibayar sampai lunas. Itu kalau puasa. Ustadz, terlalu berat. Diikhtiarkan sedikit demi sedikit, berazam. Misalkan setiap Senin Kemis, menisan poso Senin Kemis, menisan nyaur utang puasa Ramadan yang dulu ditinggal. Itu kalau puasa, ulama sepakat dibayar. Tapi kalau sholat, ada 2 pendapat. Dari ulama Syafi'iyah, sholat wajib diqadha. Bagaimana caranya? Macam-macam. Ada yang sekali sholat duhur, langsung duhuran ping 10, tung, 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 nambal yang dulu-dulu tidak pernah sholat. Atau boleh juga, setiap selesai sholat, ditambahkan 1 sholat, untuk mengqadha sholat yang sebelumnya. Tapi dalam fatwa yang lain, Syekh Utsaimin, itu mengatakan dalam syarah Riyadhus Shalihin, kalau sholatnya dihitung wis gak kehitung karena saking akeh sholat sing ditinggal, maka cukup tobat kepada Allah, taubatan at sholat sunnah. Itu karena tidak ada dalil yang berbicara tentang qadha sholat. Tapi kalau qadha puasa ada. Wajib qadha. Karena sholat itu bukan cuma wajib, tapi rukun Islam.
Tapi kalau pakai pendapat yang lain, dan ini pendapat yang lebih toleran saya rasa. Lek solate seiso dihitung, kodok. Tapi kalau jumlahnya tidak lagi terhitung, maka cukup tobat dengan taubatan nasuha dan diperbanyak sholat sunnah sebagai penggantinya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Oke, terima kasih Ustaz Rifki. Ada lagi? Mungkin satu pertanyaan lagi. Satu terakhir loh mungkin ini ya. Mungkin. Oh, satu pertanyaan lagi. Gimana nih, Tat? Pertanyaannya dibatasi berapa? Berapa nggih? Satu lagi Tat ya? Satu lagi, Bu. Ini atau ini? Pun dua-duanya pun. Dua nggih Tat nggih? Nggih, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan. Di sini saya ingin bertanya, mungkin ini fenomena yang sering terjadi di masyarakat ataupun sering terjadi di sekitar kita. Jadi gini Ustadz, kita ambil contoh terkait dengan pedagang yang memanipulasi berat timbangan tadi. Kita ambil contoh saja. Mungkin seorang pedagang tersebut benar-benar melakukan kesalahan, itu kemungkinannya ada dua. Yang pertama, melakukan kesalahan karena beliau tidak punya ilmunya. Akan tetapi yang kedua, beliau sudah tahu ilmunya tapi tetap melakukan kesalahan. Yang ingin saya tanyakan, menurut Ustadz Rifki, bagaimana cara kita mengingatkan seseorang yang dengan kondisi seperti itu, apalagi dengan tipikal yang keras? Kemudian terkadang hal tersebut itu membuat kita itu menjadi bimbang antara mengingatkan akan tetapi takut nanti malah menjadi masalah karena orang tersebut melawan, dan atau tidak mengingatkan akan tetapi mungkin kita ikut berdosa soalnya sudah membiarkan hal-hal yang salah yang sudah kita ketahui tapi kita tetap membiarkan. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya bagus ini. Jadi begini. Ada orang melakukan kesalahan karena tidak ngerti. Maka hukumnya apa? Kesalahannya dimaafkan. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Allah berfirman, kami tidak akan menghukum sampai kami kirimkan rasul yang memberi penjelasan. Oleh para ulama dikatakan ayat ini berarti tidak ada hukum untuk orang yang tidak mengerti. Contoh, di zaman Umar ada laki-laki konangan mabuk, ditangkap, dimasukkan kamar. Setelah sadar, ditanya, kenapa mabuk? Dia balik tanya, loh emang kenapa? Loh, kaget. Umar tanya, kamu tidak ngerti khomer itu haram? Tidak ngerti? Apa kata Umar? Jangan dihukum. Diberi ilmu. Walaupun kalau panjenengan mikir, masuk akal. Mosok di zamannya Umar enek wong gak ngerti khomer itu hukumnya haram. Tapi kan itu urusan dia kalau bohong dengan siapa? Allah. Tapi selama dia ngakunya gak ngerti, gak boleh dihukum. Di zamannya Utsman bin Affan, ada perempuan kulit hitam berzina. Ditangkap, mau dirajam, gak jadi. Gara-gara apa? Ketika dia mau dirajam, dia ditanya, sudah sampaikah kepadamu hukum bahwa zina itu haram? Dia bilang, saya tidak tahu, maka tidak jadi dirajam. Nah, tapi hati-hati. Dia mendapatkan dosa karena dia melalaikan mencari ilmu yang hukumnya wajib. Faham? Kesalahannya tidak berdosa. Karena memang tidak mengerti. Dosanya di mana? Dia berdosa karena meninggalkan mencari ilmu yang hukumnya wajib. Kadar dosanya tergantung keadaannya. Kalau mencari ilmu gampang, lah kok gak gelem, dosanya gede. Tapi kalau memang mencari ilmu susah, angel, tapi masih bisa dicari, cuma karena males akhirnya gak gelem golek, dosanya rodok titik. Karena memang susah. Nah, sekarang begini. Bagaimana Ustadz? Kalau diingatkan, khawatir dadi musuh. Khawatir dadi masalah. Karena orangnya temperamen. Hati-hati. Ojo gak enakan kepada manusia, tapi melalaikan gak enak kepada Allah. Ada enggak yang begitu? Enek wong gak jilbaban, kate ngiling nih sungkan, engkau wongnya tersinggung. Loh, padahal kalau Anda ingatkan itu kebaikan.
Nerimo gak nerimo itu urusan kedua. Yang penting Anda telah menjalankan kewajiban yang Allah perintahkan. Tapi ingat mas, gak serta-merta dakwah itu ada caranya, mengingatkan itu ada metodenya. Tak kayak contoh, kedawan dan saya kasih contoh. Ini kisahnya seorang kiai. Kiai didatengin penyanyi dangdut. Shh. Pakai pakaian seksi. Nyanyinya apa? Kemana? Lagu yang wong kilangan itu ya. Orang salah arah itu. Sudah datang ke tempatnya kiai. Mbah Yai sungkem. Nggih. Mbah Yai kula badhe tangklet. Takono pondok, takono. Pripun Mbah Yai? Kula niki penyanyi dangdut Mbah Yai. Suami kula pun kabur boten balik. Kula nggadah anak. Lek kula mboten nyanyi dangdut Mbah Yai, yoga kula dahar nopo, sekolahe bayar kalih nopo. Lah kok enten tiang sanjang tirose nyanyi niku haram. Apa jawabannya Pak Kiainya? Ini loh Pak. Ilmu. Lek mek bener gampang. Tapi yang sulit itu apa? Bijak sana. Bener gampang. Anda buka Google, bener kabeh. Tapi bijaksana susah. Apa kata kiainya? Setelah perempuan itu tanya, pripun Mbak Yai, napa nyanyi dangdut niku haram? Tenang Duk, ojo kuatir. Tak golek nih kita Nduk. Tak golek nih jawaban sing nyanyi oleh. Nyanyi halal. Tapi gak saiki Nduk. Bali om minggu ngarep yo. Oh nggih Mbak Yai, seneng itu perempuan. Wah, Yai pro penyanyi ini. Ngene iki lho seneng, gak gampang memvonis. Minggu depan perempuan itu balik. Pripun Mbak Yai? Pun angsal jawabannya. Waduh Nduk. Kitab fikih wis tak waca kewabeh. Mulai sing Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali tak buka kabeh Nduk. Lah kok ra oleh Nduk? Ra oleh Nduk. Memang dek buku-buku ditulis haram. Tapi tenang Nduk. Tenang. Ojo bingung. Anakku kuliah di Mesir. Ke Mesir kan gudange ulama. Engko tak telepon anakku Nduk. Sopo roh enek ilmu sing aku durung ngerti, nyanyi iku halal. Wes ojo bingung. Bali om minggu ngarep Nduk. Nggih Mbak Yai. Sudah. Minggu ngarep balik itu perempuan. Pripun Mbak Yai? Pun enten jawabannya. Waduh Nduk. Anakku tak telepon, tak kei waktu 5 dino. Tak kongkon takon nang guru-guru nih di Mesir. Masyayikh Mesir. Lah kok jawabannya podo kabeh Nduk. Encen ra oleh Nduk. Coba. Jawaban seperti itu menjadikan orang yang sedang melakukan kesalahan itu tidak merasa dihakimi. Tapi perasaannya dibelani. Walaupun tetap jawabannya apa? Nyanyi itu hukumnya haram. Beda. Mbah Yai, lo kula niki penyanyi. What? Penyanyi? Ih, cici. Ra oleh haram, duitmu haram, anakmu ra mungkin dadi arek sing soleh, melbu neraka. Beda apa ndak? Nah itu loh cara. Jadi mengingatkan itu dilihat tempat, waktu, situasi dan kondisi. Tapi jangan lupa satu. Sadurunge ngiling nih orang yang temperamen ndonga dhisik. Kadang-kadang kita lupa berdoa, ya Allah, jadikan orang yang akan aku dakwai ya Allah terbuka hatinya. Jadikan dakwahku ya Allah sampai ke dalam hati dan pikirannya. Mudahkan dia. Kadang-kadang kita gak tahu ndongakne mau haram. Iki ngakali iki, iki nyampur bensin karo etanol, neraka iki. Siapa orangnya? Nah, sudah saya. Maka tetap diingatkan tapi dengan cara yang baik. Karena apa? Jangan sampai sungkan kepada manusia mengalahkan sungkannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Terakhir gitu Ustaz, nggih. Ini pertanyaan terakhir dan nanti kita setelah pertanyaan ditutup akan ditutup doa oleh Al Ustaz Rifki Ja'far Khalid. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini nama saya Siti Untari yang mau menanyakan 2 pertanyaan boleh Ustaz? Ini bukan tentang poligami kan? Karena wajahnya kok kayak mau tanya poligami ini. Aman. Nggih, monggo. Yang pertama, itu ada seorang istri
yang inginnya dikasih nafkah setiap kali suaminya bekerja pulang diberi nafkah. Tapi si suami ngasihnya dikumpulkan dulu gitu. Biar tidak timbul suudzon si istri. Istrinya maunya tiap bekerja pulang dikasih. Tapi suami ngasihnya dikumpulkan. Iya. Apakah itu termasuk istri yang kufur? Oh, neraka itu. Oke bu, mangke kalau jawab bu, oke, monggo. Yang Yang kedua, kedua, Ustaz, ada single parent yang ingin mencari kedamaian untuk cari teman. nah itu teman yang berdiri, Komandan Dedi Mahendra. Dia itu baru saja sakit dan sekarang dia merasa punya semangat hidup. Ya, si orang itu. Setelah kenal dengan Ustadz Dedi Mahendra. Langkah selanjutnya, katanya saya kan single parent, saya bebas gitu. Nanti itu yang laki-laki sudah punya istri, Ustaz. Katanya langkah selanjutnya itu dia mau ijab siri. Coba lihat, semakin terbukti kalau saya wali. Tenan takoni poligami tenan loh, Masya Allah. Monggo bu. Saya dipaksa. Terus sudah saya kasih tahu, tapi jawabannya aman. Amannya dari mana gitu. Apa yang harus dilakukan? Apakah niat si single parent itu betul, Ustadz? Mau ijab siri. Nah. Terima kasih atas cerita. Jazakillah khair. Ini sebelum saya jawab tak cerita nih. Saya ini kan digoda sama teman-teman dibilang Ustadz Rifki ki wali. Tapi guyon, bukan serius yang sok-sokan wali, bisa membaca hati. Oh enggak ada, guyon saja sama teman. Tapi subhanallah, ini kebetulan bu, bukan disetting, ketepaan. Dikongkon baleni yo raiso. Ada orang mantu. Tempat makannya itu bu, outdoor. Garden party apa? Standing party di garden. Anda ngerti. Ternyata gerimis. Ini makanan sudah siap. Gak enak tendo nih. Saya ndongo. Allahumma hawalaina la alaina. Ayo jamaah diaminkan. Amin. Subhanallah. Madek udah nih. Langsung tuan rumah ngelihat saya. Wali. Itu pertama. Kedua. Saya sama Mas Dian itu ke Padang. Ke daerah Sitinjau Lawi. Dari Sitinjau Lawi itu kita bisa ngelihat kota Padang dari ketinggian dan ada pantainya bagus. Kita bawa kamera mau ambil gambar di situ. Ternyata apa? Mendung gelap. Yang punya warung ngomong apa? Pak, di sini kalau mulai pagi mendung nggak akan hilang kecuali setelah jam 12 siang. Saya giniin, Anda belum tahu saya di Jawa Wali, saya bilang. Saya giniin bu. Subhanallah, itu awan hilang tenanan. Dulu saya sampai kaget. Waduh, ojo aku wali tenan nih. Subhanallah, kok selamat ibu-ibu itu nggak bawa botol? Kok selamat nggak bawa botol? Nah, sudah bu, maka pertanyaan panjenengan tadi poligami tadi itu yo ketepaan, bukan kemudian saya wali. Yo saking guyon saja. Nomor 1. Pertanyaannya, bagaimana seorang istri yang kepingin setiap suami dapat uang hasil kerja langsung diberikan kepada istri. Ndak ngenteni di kelompoknya sampai akeh. Panjenengan nanti pulang, panjenengan buka surat An-Nisa ayat 34. Surat apa? An-Nisa 34. Disebutkan di sana, rumah tangga yang megang uang bu. Panjenengan kok dia manis, Masya Allah. Rumah tangga itu yang megang uang suami. Terus istri dapat apa? 2. Nomor 1, kebutuhannya wajib dipenuhi suami. Kalau saya bingung, wajib kebutuhannya istri dipenuhi oleh suami. Sandang, pangan, papan. Yang kedua, keluasan hati suami memberi kepada Anda uang lebih. Dan itu tidak wajib. Dan itu tidak wajib. Ya, yang wajib apa?
nafkah, sandang, pangan, dan papan. Selain itu kalau suaminya Dek, tak delok gelangmu kok wis lawas yo, Dek. Tuku Dek sing 5 kilo ngono lho, Dek. Berarti gelangnya 5 kilo, lek melaku ngene. Mencek kabotan gelang. Astagfirullahaladzim. Nah, maka itu keluasan hati suami. Hukumnya bukan wajib. Nah, tapi kalau memang keumuman uang itu dipegang istri, secara fikih boleh. Selama tidak memunculkan konflik. Maka untuk pertanyaan seperti itu, jawabannya satu. Dikomunikasi. Melo ay. Jawabannya satu. Kompak. Luar biasa. Komunikasi, Bu. Ngobrol. Tapi ngobrolnya jangan pas suami capek. Ngobrolnya itu pas suami butuh panjenengan. Dek, mo. Dek, emo. Nah, panjenengan rayu. Dikekne kabeh, Bu. Ojo duwe. ATM-nya dikekne panjenengan. Harus ngerti caranya. Pertanyaan kedua, single parent yang kemudian mau cari ketenangan, wis mulai jenuh dengan hidupnya ngene ngono. Ternyata didatengin seorang laki-laki, yang laki-laki itu sudah beristri, ngoten nggih? Dan diajak nikah siri. Bu, secara fikih nikah siri itu sah. Selama syarat dan rukun nikah terpenuhi. Tapi secara syariat tidak dianjurkan ketika siri itu dalam rangka menzolimi perempuan. Orang yang nikah siri, jadi masalah. Saya kasih contoh. Ada satu kenalan kami, saya tidak nyebut tempat. Dinikahi dengan laki-laki gawanteng soge. Gawanteng pol soge. Tapi pendek kayak saya gini. Jadi, tapi ganteng. Bukan awak api. Perutnya ini 11 pack. Kotak is rakaruan. Kotak kabeh. Klambine. Sudah? Subhanallah. Tidak seperti yang dia ekspektasikan. Gak seperti yang dibayangkan. Dikira lek bojone ganteng, gagah, soge, bakal seneng. Ternyata tersiksa. Masalahnya nikahnya siri. Karena si suami itu punya istri sah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana si istri itu nuntut cerai? Khulu. Ya apa caranya? Tidak bisa. Karena khulu itu diajukan ke pengadilan. Pak pengadilan, Pak Hakim, kula mboten cocok kalih suami kula niki. Kasar, jahat, medit. Kula minta khulu, tolong diputuskan pisah cerai antara saya dengan suami saya. Kalau hakimnya mau, ditanya, mana bukti pernikahanmu? Kalau tidak ada, tidak bisa. Maka istri yang dirugikan kalau nikah siri. Maka saran saya, nun sewu nggih, rondo tapi sing duwe kehormatan. Jangan menjadi rondo sing entengan, murahan. Janda mana? Oh, sampai digawe lagu. Jangan mau. Maka saran saya, jangan pernah mau dinikah siri, karena itu untuk laki-laki yang tidak bertanggung jawab digawe guyon. Apalagi posisinya istri kedua. Hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Udah sih. Masya Allah. Alhamdulillah sudah ada 5 pertanyaan ya Ustaz Dedi tadi ya. Alhamdulillah sudah terjawab semuanya. Insya Allah sudah terpenuhi semua Bu ya. Segala pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin kalau ada yang belum puas atau belum terpenuhi bisa bertanya di Instagram gitu ya Ustaz Rifki ya. Oke, Masya Allah. Tadi membahas soal ganteng saya jadi ingat Ustaz. Saya ingat lagunya Cak Kirun. Ya, Cak Kirun tentang Coba di depan sini. ya enggak sini aja Ustaz. Ya apa lagunya? Ikan bandeng, ikan sopat. Percuma ganteng kalau tidak sholat. Mas lo. Oh, ada lagi Ustaz. Ada lagi. Multi talent. Ikan antik di Raja Ampat. Percuma cantik kalau tidak
Sholat. Percuma cantik kalau nolak istri 4. Banyak. Ayo, ampuhan di ini. Percuma cantik kalau nolak istri 4. Panjenengan nolak mboten? Menolak. Ah, iki wis gak cantik nolak, oh tambah demen ini. Istri 4, mertuanya 8, Ustaz. Oke. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, marilah kita menuju acara selanjutnya, yaitu doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Rifki Jabar Thalib. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, jamaah sekalian, sebagai penutup saya memohon maaf apabila selama tausiah ada ucapan-ucapan yang kurang sopan, ada guyon yang mungkin menjadikan panjenengan tidak berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah menjadikan majelis kita ini majelis yang oleh Allah dinaungi dengan rahmatnya. Sepulangnya kita dari majelis ini, Allah jadikan dosa-dosa kita telah terampuni. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في السودان. اللهم انصرهم على عدوهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.